Dukungan terhadap kerja Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan kasus korupsi di Probolinggo kali ini datang dari para santri. Ratusan santri ini memakai sarung tergabung dalam Aliansi Santri Kabupaten Probolinggo menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis 30 September. Mereka mendukung kerja KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi di Probolinggo, termasuk mendukung operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suaminya. Para santri yang berunjuk rasa ini berasal dari berbagai pesantren ini menentang sejumlah poster yang berisi kritikan pedas terhadap para koruptor, terutama kritikan terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI nonaktif. Selain itu, poster yang dibawanya bertuliskan dukungan terhadap kinerja OPK RI yang telah berhasil membongkar kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo. Mereka para santri didampingi oleh pengasuh pesantren masing-masing. Para santri menuntut agar tim KPK mengusut tuntas korupsi di Kabupaten Probolinggo. Dalam orasi yang disampaikan, bahwa sejauh ini KPK masih seputar pemerintahan eksekutif di Kabupaten Probolinggo, sedangkan legislatif masih belum disentuh. KPK RI sudah bekerja dengan maksimal, kami para santri semangat mengapresiasi kinerja KPK, namun sejauh ini masih di seputaran eksekutif. Sementara legislatif masih belum, kata koordinator aksi Gus Zakia Fuad, seperti dikutip dari timesindonesia.co.id, jejaring media suara.com. Kata dia, pihak legislatif harus dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan itu ada di tangan pihak legislatif. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, menyebut baik kehadiran ratusan santri bersarung tersebut. Ia berjanji akan memenuhi apa yang menjadi permintaan para santri itu. Ini adalah kritikan membangun bagi kami. Kedatangan para santri bersarung ini sungguh berkesan bagi kami, dan kami pun juga sangat mendukung kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Kabupaten Probolinggo. Begitulah kata Andi. BMSI ancam Presiden Jenderal Gatot, saatnya mahasiswa bangkit. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio belak-belakan meminta tolong kepada pemuda atau mahasiswa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Wahai pemuda, jangan abai terhadap situasi bangsa. Saya ulangi, pemuda jangan abai terhadap situasi bangsa. Begitulah jelasnya. Dan tolong selamatkan masa depan Indonesia, bangkit atau punah. Pungkas Gatot yang juga mantan Panglima TNI itu sebagaimana dikutip Fajar News, Jumat 24 September. Statement Gatot ini tidak ada hubungannya dengan gerakan mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia yang kemarin mengancam dan mengultimatum Presiden Joko Widodo. Dalam orasi ilmiahnya pada sidang Senat Universitas Cokroaminoto, Jakarta di Hotel Said, pekan ini Gatot mengemukakan Indonesia merdeka dengan nilai-nilai budaya yang kental. Begitu juga nilai-nilai luhur yang diwariskan sejak zaman dulu. Salah satu nilai luhur itu adalah warisan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Dasar itu sejatinya adalah harapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mengulang kisah di masa terjajah. Bahwa yang mendesak, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, nuansanya bahwa saya ini mengalami bangsa terjajah, bangsa yang susah bahkan mengorbankan jiwa dan raga dengan niat anak cucu saya tidak mengalami seperti saya. Begitulah ungkapnya. Sebab itu Gatot mengingatkan segenap pemuda untuk bisa menjaga Indonesia, pemuda harus dapat tetap menjaga bahkan harus segera bangkit mengembalikan ikatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Begitu ujarnya. Hal tersebut harus dilakukan para pemuda ketika kondisi Indonesia terancam tercabik-cabik. Silakan analisis sendiri apakah Indonesia terancam atau tidak, tegas Gatot kemudian. Ketika bangsa terancam, saatnya mahasiswa bangkit. Begitulah sambungnya. Gatot Nurmantio menilai bahwa tatanan berbangsa dan bernegara di masa kini dan ke depan sepenuhnya kembali kepada diri kita semua. Seluruh kekuatan bangsa Indonesia khususnya berada di pundak generasi muda, penerus masa depan bangsa. Ultimatum Presiden, sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia disingkat BMSI bersama Gerakan Selamatkan KPK meminta Presiden Joko Widodo untuk segera bersikap dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Sikap tersebut disampaikan BEM se-Indonesia bersama Gasak menyusul surat yang dikirimkan kepada Jokowi. Dengan menggunakan bahasa mengultimatum, mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan bila Jokowi tidak mengangkat Novel JS menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Kami Aliansi BEM seluruh Indonesia dan Gasak memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Tercatat sejak hari ini 23 September 2021. Isi keterangan surat yang sudah beredar di media massa itu.
Aliansi BEM seluruh Indonesia ultimatum Jokowi 3 kali 24 jam agar pegawai KPK yang dipecat jadi ASN. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan Gerakan Selamatkan KPK memberi ultimatum terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Ultimatum disampaikan terkait pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kontroversial. BMSI mengultimatum Jokowi kembali mengangkat para pegawai KPK yang dipecat dan menetapkannya sebagai ASN dalam 3 kali 24 jam. Jika Bapak masih saja diam, tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Ancam BMSI dalam surat ultimatum terbuka yang diunggah di akun Instagram @BMSI pada Kamis 23 September 2021. Di awal surat terbuka itu, BMSI mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang semula berjanji akan menguatkan lembaga anti rasuah itu. Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan berjanji akan komitmen bahwa penguatan KPK itu harus real dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas. Tulis BMSI dikutip seputar tangsel.com dari akun Instagram @BMSI-Kames. Namun apakah Pak Jokowi masih ingat dengan janji tersebut dan bagaimana realisasinya? Lanjut BMSI. BMSI pun menguraikan sejumlah data yang menunjukkan pelemahan di KPK dan mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang tidak bergeming atas pelemahan yang masih tersebut. Pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah juga Bapak diam saja. Sekali lagi kami bertanya, apa Bapak masih ingat dengan janji Bapak? Tulis BMSI. BMSI juga meminta Presiden Jokowi untuk berpihak kepada rakyat dan bangsa, bukannya kepada oligarki. Selain itu, BMSI mendesak Presiden Jokowi untuk mendengar keresahan mereka dan mengingat kembali janji-janji yang telah diucapkan. Tolong dengarkan keresahan ini dan bertindaklah sebagai ksatria. Ingat kembali janji-janji yang telah Bapak lontarkan, tulis BMSI. Dalam ultimatumnya, BMSI memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat para pegawai KPK yang dipecat sebagai ASN. Memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 5 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Tercatat sejak hari ini Kamis 23 September 2021. Tulis BMSI. Jika Bapak masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasi. Dukungan terhadap kerja Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan kasus korupsi di Probolinggo kali ini datang dari para santri. Ratusan santri ini memakai sarung tergabung dalam Aliansi Santri Kabupaten Probolinggo menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis 30 September. Mereka mendukung kerja KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi di Probolinggo, termasuk mendukung operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suaminya. Para santri yang berunjuk rasa ini berasal dari berbagai pesantren ini menentang sejumlah poster yang berisi kritikan pedas terhadap para koruptor, terutama kritikan terhadap Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI nonaktif. Selain itu, poster yang dibawanya bertuliskan dukungan terhadap kinerja OPK RI yang telah berhasil membongkar kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo.